Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Hasna Inasya. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 123400143. Kelas 1D. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah peradaban Islam di Indonesia. Saya yakin teman-teman sudah tahu, selama ribuan tahun yang lalu sebelum angin segar Islam melanda Nusantara, Indonesia tercatat sebagai panggung peradaban yang mengagumkan. Setiap lipatan tanah air Indonesia ini menyimpan kisah-kisah menarik tentang kebudayaan, perdagangan, dan keagungan yang memayungi tanah yang kini kita sebut sebagai Indonesia. Nah, langsung saja kepada pembahasan pertama, yakni lintasan sejarah pra-Islam di Indonesia. Yang pertama, kisahnya ada di zaman prasejarah. Ini berada pada 40.000 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Sebelum catatan tertulis, manusia di Nusantara hidup dalam era prasejarah. Di Pulau Flores, penemuan manusia hobbit di liang bua menjadi petunjuk awal tentang keberadaan manusia di wilayah ini sejak zaman prasejarah. Lalu yang kedua, ada peradaban Kutai Martadipura. Ini berada pada abad ke-4 hingga ke-5 Masehi. Kerajaan Kutai Martadipura di Kalimantan Timur menjadi salah satu peradaban awal di Indonesia. Dan kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan emas. Mereka memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan regional. Lalu yang ketiga, ada kerajaan Tarumanagara. Ini berada pada abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat menjadi pusat budaya dan perdagangan. Sundapura, ibu kotanya, menunjukkan kemajuan pada sistem pengairan dan memiliki ciri khas arsitektur candi. Lalu yang keempat, ada kerajaan Sriwijaya. Ini berada pada abad ke-7 hingga ke-14 Masehi. Sriwijaya di Sumatera menjadi kekuatan maritim dengan pengaruh besar dalam perdagangan dan agama. Candi Palembang dan kuil di Bukit Siguntang menjadi bukti keberadaan dan kejayaan mereka pada masanya. Lalu yang kelima, ada kerajaan Majapahit. Ini berada pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Nah, ini berada di Jawa ya, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, mencapai puncak kejayaannya dalam bawahan itu ya. Kerajaan ini dikenal karena seni, sastra, dan sistem pemerintahannya yang sangat maju. Candi Majapahit dan Nagara Teragama mencerminkan kemegahan peradaban ini. Nah, itulah tadi 5 kisah pra-Islam di Indonesia. Sejarah pra-Islam di Indonesia adalah kisah keberlanjutan peradaban yang kreatif, maju, dan kaya akan budaya. Periode ini memberikan fondasi bagi perkembangan selanjutnya, menjadi bagian integral dari warisan sejarah Indonesia yang membanggakan. Nah, selanjutnya masuk pada perkembangannya Islam di Indonesia. Ini ada jejak pertama Islam di Nusantara. Yang pertama, ada perdagangan sebagai pintu masuk Islam pertama kali. Islam pertama kali memasuki Nusantara melalui jalur perdagangan. Ya, betul. Jalur perdagangan ya. Pedagang muslim dari Arab, India, dan Cina membawa ajaran Islam bersama mereka saat berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Lalu yang kedua, ada pernikahan sebagai media penyebaran.
Pernikahan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat menjadi salah satu cara penyebaran Islam. Melalui ikatan pernikahan, ajaran Islam mulai meresap ke dalam masyarakat lokal. Lalu yang ketiga, ada perdagangan dan pernikahan. Jejak Islam melalui perdagangan dan pernikahan menciptakan interaksi budaya antara dunia Islam dan Nusantara. Proses ini melibatkan pertukaran nilai, ide, dan praktik keagamaan. Lalu berikutnya, ada peradaban Islam di Indonesia. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kejayaan kerajaan Islam di Demak, Aceh, dan Banten. Yang pertama, Kerajaan Demak pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi. Jayanya berada pemerintahnya Demak menjadi pusat Islam pertama di Jawa, dengan Kesultanan Demak sebagai pionir penyebaran Islam di pulau itu, dipimpin oleh penguasa-penguasa yang mendukung dan memajukan Islam. Lalu yang kedua ada Kerajaan Aceh pada abad ke-13 hingga ke-16. Kemakmuran dan kekuatan maritim, Aceh mencapai kejayaan sebagai pusat perdagangan dan kekuatan maritim di Selat Malaka. Dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam terkaya dan paling kuat di Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, ada Kerajaan Banten. Ini berada pada abad ke-16 hingga ke-18. Kemakmuran dan keberagaman Banten menjadi pusat perdagangan yang penting. Dan Kesultanan Banten berkembang pesat di bawah Sultan Ageng Tirtayasa. Pusat intelektual dan budaya yang melibatkan berbagai etnis dan kepercayaan. Oke. Masuk ke slide berikutnya, ada masa modern. Nah, di masa modern ini saya membahas mengenai peran Islam dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, masih ada poinnya lagi nih. Yang pertama ada penanaman semangat kemerdekaan. Penanaman semangat kemerdekaan ini dengan dakwah dan pendidikan Islam. Ulama dan pemimpin Islam seperti Haji Agus Salim dan Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebarkan semangat nasionalisme dan kemerdekaan melalui dakwah dan pendidikan Islam. Lalu, pesantren menjadi basis penting untuk menggagas semangat perjuangan dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua, ada Sumpah Pemuda. Ini dalam partisipasi aktifnya. Banyak banget pemuda Islam terlibat dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menegaskan persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia. Persatuan antar etnis dan antar agama menjadi kunci dari sebuah perjuangan. Lalu ada perkembangan dan tantangan Islam di era modern. Perkembangan pendidikan Islam, yakni pendidikan modern, adanya perubahan dalam pendidikan Islam menuju kurikulum yang lebih modern dan ilmiah. Perguruan tinggi Islam yang berkualitas dan program studi ilmu pengetahuan yang lebih luas mendukung perkembangan pemikiran dan keilmuan. Lalu yang kedua ada teknologi dan media sosial. Pengaruh teknologi dan media sosial ini memungkinkan penyebaran informasi dan dakwah Islam secara global. Tantangan melibatkan penggunaan teknologi dengan bijak dan mengelola dampaknya terhadap identitas dan nilai-nilai Islam. Lalu yang ketiga ada tantangan identitas dan kebudayaan. Nah, globalisasi membawa pengaruh budaya luar yang dapat mengancam identitas Islam tradisional. Tantangan ini memerlukan pendekatan inklusif dan dialog antar budaya. Kesimpulannya adalah
Islam telah berperan penting dalam membentuk peradaban Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia membawa corak kehidupan baru, meliputi aspek keagamaan, sosial, dan budaya. Penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan dilakukan oleh para pendakwah Islam yang juga merupakan pedagang. Ya, sekian dari saya. Semoga presentasi kali ini dapat dipahami, dan kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada perilaku ataupun ucapan yang kurang berkenan, karena semua itu berasal dari diri saya sendiri. Seperti firman Allah, yakni ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin faminasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.